hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap yang percaya kepada Yesus. Karena sekiranya Yesus maka sia-sialah kita percaya kepada Yesus. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena pada akhirnya semua manusia harus mati. Ya lebih baik kita makan aja, makan dan minum, karena kita besok akan mati. Tetapi Yesus telah bangkit, yang artinya kita pun nanti akan bangkit bersama dengan Yesus. Itulah kita begitu meyakini dan percaya kepada Yesus, karena kita sangat yakin akan kebangkitan ini. Sehingga kita tidak takut lagi akan yang namanya kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Mari kita baca historis daripada kebangkitan Yesus di pagi hari yang penuh dengan damai sukacita ini. Kita lanjutkan bacaan kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab, mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Amin. Sampai di situ bacaan kita. Ini peristiwa bagaimana pada hari kebangkitan Yesus itu. Dikatakan pagi-pagi hari, ya, di pagi hari minggu itu, ya. Hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Sekarang hari pertamanya hari Senin. Ya. Kalau di Israel itu hari pertamanya hari Minggu, hari ketujuh itu hari Sabat, hari Sabtu. Jadi ketika Maria Magdalena ke kubur itu di pagi-pagi hari itu masih gelap itu. Masih gelap, kira-kira jam-jam 5 lah, kira-kira gitu. Ternyata dia melihat bahwa batu itu sudah digulingkan. Karena kuburan Yesus itu yang ada di taman yang telah kita
yang telah kita dengar di hari Jumat itu adalah batu yang dipahat, lubang batu dipahat. Jadi gua dia, seperti gua. Kemudian penutupnya itu dia tidak ditimbun. Tutupnya itu adalah batu kilangan yang bulat, dibuat seperti roda besar batunya itu. Kemudian digulingkan, tertutuplah pintunya itu, tutup. Dan itu tidak bisa digulingkan hanya 1-2 orang, karena batunya sangat besar dan berat, tebal, seperti roda dia. Setinggi pintu itu batunya tertutup, saudaraku. Tapi ketika Maria Magdalena itu sampai di kubur itu, niatnya adalah untuk membawa rempah-rempah. Itu pun setelah di tengah jalan, mereka baru ingat, loh, kita pergi membawa rempah-rempah, lalu siapa nanti yang akan membukakan pintu bagi kita? Karena nggak mungkin 2 orang perempuan bisa membukakan pintu itu, menggulingkan batu itu, nggak mungkin, nggak sanggup. Tetapi namun demikian mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan dan sampailah mereka ke kubur itu. Lalu mereka melihat, loh ternyata batu penutupnya sudah digulingkan, sudah terbuka. Siapa yang membuka ini? Orang itu bertanya-tanya dalam hati. Lalu mereka masuk ke dalam. Ketika mereka masuk ke dalam, loh, nggak ada lagi, mayatnya udah nggak ada, udah hilang. Makanya mereka lari, tiba-tiba mereka lari pulang, melapor kepada para murid. Tuhan kita telah dicuri, katanya. Tuhan kita telah dicuri. Maka para murid tanpa pikir panjang berlari. Berlari semua ke kuburan. Dan murid-murid yang lain itu larinya cepat sekali. Cepat larinya. Kalau Petrus enggak, karena dia agak tua. Agak lamban dia larinya. Yang lain sudah duluan nyampe. Lalu mereka menengok ke dalam. Oh betul ya, gak ada lagi dia di sana ya. Gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Tapi mereka gak masuk. Nengok-nengok aja. Oh iya, gak ada lagi. Betul. Lalu Petrus datang menyusul. Tapi Petrus langsung masuk. Begitu dia nyampe langsung masuk ke dalam. Memang benar sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah suatu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Dan perlu juga kita ketahui bahwa di kitab yang lain dia berkatakan bahwa setelah Yesus dikubur, maka para imam-imam kepala itu pergi menemui Pilatus, menemui imam-imam kepala, yang mereka berkata begini, kami sudah mendengar kalau Yesus yang kita salibkan itu nanti menurut apa yang dikatakannya dalam 3 hari dia akan bangkit. Utuslah penjaga-penjaga supaya nanti jangan sampai dicuri sama murid-muridnya. Nanti penyesatan terakhir lebih lagi hebat lagi, lebih dahsyat daripada yang pertama. Maka sebenarnya kuburan itu dijaga sama tentara-tentara atas kuasa daripada imam-imam itu. Lalu ketika mau pagi, saudaraku, mereka melihat ada cahaya dari langit duduk di atas batu penutup tadi, seorang malaikat, dan batu itu terguling. Dan mereka melihat persis Yesus itu bangkit.
Lalu mereka dengan cepat-cepat melapor. Benar kalau Yesus itu telah bangkit. Benar yang dikatakannya. Udah, kalian tenang saja. Kalian tenang saja. Nanti kalau para nanti penguasa, biar kami yang ngomong ke sana. Kalian sebarkan aja beritanya, katakan saja bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan kabar itu sampai hari ini didengar di Israel. Jadi itulah makanya orang Yahudi gak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sampai hari ini. Apalagi orang-orang Saduki, saudaraku, yang anti tentang kebangkitan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Sebagaimana juga Paulus menggambarkan tentang kebangkitan ini, untuk bisa kita boleh lebih memahami makna daripada kebangkitan ini, agar kesannya tidak sekedar perayaan. Karena ada 5 perayaan besar yang dirayakan orang Kristen setiap tahun. Yang pertama adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan hari Pentakosta. Tetapi semuanya berlalu begitu saja. Tahun lepas tahun berlalu seperti itu saja. Dan setiap orang juga mendengarkan peristiwa demi peristiwa itu. Namun tidak sedikit juga yang melupakan begitu saja. Kalau kami dulu di pengajian, ada seorang ada seseorang teman yang diberi nama oleh gurunya Alif Ba. Kalau Alif Ba itu huruf ejaan bahasa Arab. Kalau di abjadnya A, B. Kalau bahasa Arabnya Alif Ba. Kalau pertama kali kita belajar bahasa Arab, harus tahu itu. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim. Jadi pertama dia Alif, Ba. Jadi ada seseorang yang bernama Alif Ba. Dan yang nama itu diberikan oleh gurunya. Kenapa? Anak ini sangat rajin datang belajar. Rajin dia, di setiap saat dia datang. Dia ikuti semua kegiatan. Tapi yang menjadi masalah kepadanya adalah daya tangkapnya tidak baik. Daya ingatnya tidak baik. Kalau hari ini dia disuruh menghafal alif, besok dia tahu. 1 minggu dia tahu apa menjadi hafalannya. Apa yang kau hafal? Apa yang dihafalkan kepadamu? Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Alif. Oh, berarti bisa naik kelas kau. Lalu diberikan lagi ba. Selama dia menghafal ba, maka ditanya kepadanya, apa hafalanmu minggu ini? Ba. Minggu lalu nggak ingat lagi. Ngulang lagi, ulang lagi dari alif, alif lagi. 1 minggu menghafalkan lagi alif. Minggu depannya ditanyakan, apa hafalanmu? Alif. Yang kedua, dah lupa. Makanya dikasih namanya alif ba. Ingat alif, lupa ba. Ingat ba, lupa alif. Jadi di situ-situ aja dia nggak pernah ta. Alif ba, karena cuma itu yang dia tahu. Ingat dia alif, lupa dia ba.
Ingat dia ba, lupa dia alif. Kita berharap gak ada di sini alif ba. Amin. Haleluya. Apa yang didengar hari itu cuma itu yang dia tahu. Yang kemarin udah lupa. Apalagi yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saudaraku, harusnya setiap peristiwa tentang Yesus adalah suatu peristiwa besar yang harus kita ingat dan kita ambil makna daripada setiap peristiwa itu. Oleh sebab itu, di hari kebangkitan ini adalah merupakan sebuah hari kemenangan. Maut, karena musuh terakhir manusia itu adalah maut. Maut artinya adalah kematian dan dikubur. Itulah musuh terakhir, maut. Tetapi Yesus telah mengalahkan itu. Yesus telah mengalahkan maut dengan jalan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan Paulus, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, ya, kepada berita tadi yang kita baca, yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya. Kalau kita percaya, maka Injil itu, berita keselamatan itu akan menjadi milik kita. Tetapi kalau tidak, saudaraku, maka kita sedang menyia-nyiakan, sia-sia kita menjadi percaya. Sia-sia. Kalau kita dengar masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan itu. Kalau keluarnya dari kiri masih lumayan, ya. Kalau masuk kanan keluar kiri masih lumayan, masih bisa lewat dia otak, iya kan? Baru keluar dia kiri. Tapi kalau dia masuk ke kanan langsung keluar, artinya ada kederet di dalam mengganjal. Ada yang menghalangi, sehingga dia nggak sempat mencerna, nggak sempat dia mendengarnya. Langsung pergi begitu saja, tidak dengar atau pura-pura nggak dengar. Itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kalau pujian kita tadi berkata, telah kulihat bukti kasih. Benarkah kita semua telah merasakan itu? Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Jika memang benar kita melihat bukti kasih itu, maka imanmu tidak akan diragukan lagi kepada Yesus. Tidak diragukan lagi. Tapi kalau belum melihat ini, saudaraku, ini yang agak susah karena samar-samar dia. Kalau tadi para murid langsung melihat kejadian nyata, mereka masuk ke dalam kubur, tidak ada lagi di situ. Lalu bagaimana dengan kita? Segitu jauhnya Yerusalem, tak mungkin kita datang ke sana untuk menengok ke kuburnya, untuk bisa menjadi murid. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya, walaupun tidak melihat, sekalipun tidak melihat. Amin. Amin.
Nah, oleh sebab itu kita percaya terhadap berita itu, berita keselamatan itu. Kita percaya bahwa Yesus telah dikuburkan, dan bahwa telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita percaya bahwa hal itu telah terjadi. Bahwa ia juga telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Itu menurut, ketika kitab ini ditulis, orang-orang yang melihat Yesus itu ketika dia setelah bangkit masih hidup. Waktu kitab ini ditulis oleh Paulus, masih hidup. Jadi saksi hidupnya banyak. Bahwa Yesus memang telah hidup. Banyak saksinya yang telah berjumpa dengannya. Nah, saudaraku, dikatakan saudaraku bahwa dia juga menampakkan dirinya kepada Yakobus, kepada rasul, kepada semua rasul. Dan paling akhir dikatakan semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Jadi Paulus juga sudah melihat. Kapan Paulus melihat Yesus? Ketika Paulus sedang berjalan mencari orang percaya kepada Yesus dan dia mau menangkapnya, diikat, mau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tiba-tiba melihat cahaya yang sangat besar. Dia jatuh tersungkur. Dan dia mendengarkan suara, "Paulus, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Kapan aku menganiaya engkau?" Pada saat itulah Paulus menjadi buta selama 3 hari. Sampai Ananias datang menopangkan dia tangan, dan Paulus dibaptis. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sering mengadakan perjamuan kudus. Yesus berkata, "Yang memakan dagingku dan meminum darahku, aku akan membangkitkan mereka pada hari kedua." Nanti Roh Kudus, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Roh yang sama nanti yang akan membangkitkan juga setiap kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Maka kita nggak perlu ragu-ragu percaya Yesus itu, dan nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh 50%. Jadi jangan lagi nyanyi 50 dedegu kenia. Jangan seperti itu 50-50. Hanya 50% ke Lobalangi, 50% ke Bagulidano. 99,99 juga masih belum. Harusnya berapa persen? 100%. Harus 100%. Bisa 100%? Amin. Amin atau aman? Amin. Kadang takut kita. Kenapa kita takut? 100% untuk Tuhan. Kenapa takut? Takut nggak mau kita melakukannya. Bukan nggak bisa, bukan nggak sanggup, tapi takutnya nggak mau kita.
Sebenarnya semua dimampukan oleh Tuhan. Ada yang tidak mampu. Karena Yesus ada di situ. Ini selalu sering kita baca ayatnya, saudaraku. Mari buka Roma 8. Ayat 28 boleh dibaca? Kitab Roma pasal 8 ayat 28 boleh dibaca? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Bahwa Allah turut bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya. Apa maksudnya itu? Bahwa Allah mengerjakan, turut bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Allah turut bekerja di dalam usahamu, Allah ada di situ. Sekolahmu, Allah ada di situ. Segala sesuatu. Dalam pendidikanmu, segala sesuatu. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, maka Dia akan bantu kita, Dia akan kerjakan. Jadi nggak ada lagi istilah nggak mampu. Karena Allah turut bekerja. Ketika kita tidak mampu, maka kita panggil Dia, tolong Tuhan. Jadi istilahnya untuk mengerjakan pekerjaan kita itu gotong royong kita dengan Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Seperti itu. Kerjasamanya kita mitra kerja dengan Tuhan untuk menyelesaikan baiknya sendiri, baik Allah itu. Jadi kenapa harus takut? Mungkin ada sesuatu beban yang tidak bisa kau angkat sendiri. Biasanya kan kita panggil teman. Ini ada, kita punya sahabat, namanya Yesus. Tinggal panggil aja sahabat. Amin ya. Jadi nggak perlu lagi takut. Nggak ada lagi yang nggak mampu. Kalau ada yang nggak mampu, rahasianya adalah beritahukan sahabat. Dia pasti datang. Dia sangat mengerti engkau. Amin. Ada di sini yang punya sahabat. Ada yang nggak pernah bersahabat di sini. Dia hanya berteman saja. Teman boleh banyak, tapi sahabat hanya satu. Ada yang nggak pernah punya sahabat. Harus ada sahabat ya. Cari sahabatmu satu orang. Temanmu boleh banyak, tapi sahabatmu hanya satu. Apa yang dimasukkan dengan sahabat? Kalau sahabat itu rahasianya terjamin, terkunci rapat. Jadi sahabat itu adalah tempat curhat, terbuka satu dengan yang lain. Jangan pula perempuan bersahabat dengan laki-laki, itu bahaya. Nanti pranikah, itu namanya pranikah. Kalau laki-laki, saudaraku, bersahabat dengan perempuan, itu namanya pranikah. Siap untuk diberkati. Perempuan sahabatnya adalah perempuan. Laki-laki bersahabat dengan laki-laki. Kenapa saya anjurkan harus bersahabat? Tanpa engkau bisa mengalami persahabatan yang baik dengan sesamamu, engkau tidak akan bisa bagaimana cara bersahabat dengan Yesus. Tidak akan pernah. Mengerti maksud saya?
Amin. Kita mau to the point aja ya, biar gampang kita mengertinya. Sahabat itu adalah seorang yang dapat dipercaya dan kita percayai dan dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, saling percaya dan saling dapat dipercaya. Jangan jadi pagar makan tanaman. Makanya cari sahabat itu gak gampang. Kita kirain nanti dia sahabat kita, curhat kita sama dia, dilaporkannya kita ke polisi, tangkaplah kita. Sahabat macam apa itu? Sahabat setan. Itu bukan sahabat, saudaraku, itu mata-mata. Pura-pura baik dia. Ini Yesus telah bangkit ini. Jadi kita harus berusaha menjadikan dia sahabat kita. Untuk bisa kita menjadikan Yesus sahabat kita, karena dia sudah mengakui, kamu adalah sahabatku, kamu bukan lagi hambaku. Maka bagaimana kita boleh menikmati persahabatan dengan Yesus itu? Kita harus mempraktikkannya, bersahabat dengan orang-orang yang percaya juga. Sampai kau dapatkan. Kalau nggak bisa cara halus, cara kasar juga boleh. Bagaimana cara kasarnya? Kawan saya mau bersahabat denganmu. Bisakah kau dipercaya? Kalau marah dia berarti nggak bisa. Tapi kalau walaupun gitu kita ngomong, bisanya kau dipercaya? Aku mau bersahabat denganmu. Tapi bisakah kau dipercaya? Aku mau percaya samamu. Apa jawabnya? Nanti di situ kita juga bisa tahu. Karena akan banyak nanti timbul dari situ jawaban-jawaban. Tapi ketika dia berkata, bersama saya rahasiamu aman, berarti dia ada tanda-tanda. Amin. Amin. Ya. Maka pergilah kepada firman. Walaupun dia bilang begitu, kalau nggak tahu firman, nanti bocor juga itu. Ember bocor. Ya. Bocor. Ember. Yang paling parah adalah bocor halus. Iya, nggak kelihatan dia. Iya. Bocor halus, tapi dia keliling. Bocor halus tapi keliling. Kalau di sini ada yang pengalaman nempel sampai 12 bocornya, saudara, keliling ban itu. Tempel satu, bocor satu, tempel satu, bocor satu. Terakhir saudara nggak terpakai. Itu udah susah. Yesus ini sudah menang ini loh. Siapa yang bersahabat dengan Yesus pasti menang. Amin. Bersama Yesus pasti menang, dua-duanya. Bersama Yesus pasti menang. Iya, pasti menang. Baik ujian, bersama Yesus pasti naik kelas. Bersama Yesus pasti pintar. Bersama Yesus pasti sukses. Bersama Yesus dijamin hidupnya saat ini dan akan datang, yaitu hidup di bumi dan hidup di sorga. Yesus telah menang. Setan itu, musuh Yesus itu sudah diletakkan di bawah kakinya. Musuh dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Musuh-musuhnya telah diletakkan di bawah kakinya. Siapa yang meletakkannya? Bapa, Allah kita. Maka dia taat kepada Allah. Dan hari ini musuh itu telah diletakkan di bawah kaki setiap yang percaya kepada Yesus. Mau nggak musuhmu diletakkan di bawah kakimu sampai nggak bisa ngomong dia? Kalau masih bergerak dia pijak dia. Amin. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Karena Yesus memang telah menang. Sebenarnya bersama Yesus bukan hanya menang, maka dikatakan lebih dari pemenang. Kenapa?
sebenarnya bersama Yesus tinggal merayakan kemenangan. Rayakan saja kemenangan itu. Karena Yesuslah yang bertanding untuk kita. Yesus bertanding melalui salib, melalui kematiannya, dan Yesus menang. Amin. Untuk kita. Amin. Bukan untuk dia menang. Untuk kita, Yesus menang. Kalau untuk Yesus dia menang, ngapain dia capek-capek datang ke dunia ini? Mending dia di surga aja. Amin. Amin. Supaya jangan sia-sia kita mengagukan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, tapi nggak pernah menjadikannya menara. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nggak pernah kita menjadikannya benteng kita. Artinya kita merasa tidak aman. Tapi bersama Yesus pasti akan merasa aman. Artinya saudaraku, tidak ada lagi takut. Takutnya hanya pada Tuhan. Takutnya kita gagal dalam pengharapan kita. Makanya kita terus berjaga-jaga. Ada pujian kita, saudaraku, mengatakan, Alaina jaya-jaya gelegu bawa itu bagus salib amiku. Betul ya? Jaya-jaya gulu. Ya kan? Dan bisa afu tela afu teba afu lehadi tu balik jaya-jaya dulu. Ya, bersahabat dengan Yesus. Saudara mungkin pernah dengar ketika kita menyampaikan, saudaraku, kita membahas tentang Yonatan dan Daud. Itulah contoh persahabatan. Cari sendiri nanti di rumah ayatnya. Bagaimana, saudaraku, Yonatan dengan Daud bersahabat. Contohlah itu. Jiwa Yonatan dan jiwa Daud menyatu. Dia tidak ingin menyelakakan Daud, sekalipun ayahnya berusaha membunuh Daud. Tapi dia berusaha menyelamatkan Daud. Karena ayah Yonatan itu si Saul, raja orang Yahudi yang pertama kali menjadi raja di tengah-tengah orang Yahudi. Orang Yahudi itu, orang Israel adalah Saul. Nah, oleh sebab itu hari ini saya pernah mulai mempraktekkan yang namanya one on one, tapi saya tidak tahu sudah sampai di mana itu one on one itu. Apakah mereka bisa menjadi sesuatu yang dapat kita contoh atau hanya slogan saja? Artinya kita harus mendapatkan sahabat kita. Siapa di sini yang sudah ada one on one-nya? Ada beberapa yang sudah ada one on one-nya. Ya. Bagaimana hubunganmu dengan one on one-mu? Amin. Udah sejauh mana? Udah sampai di mana jalannya? Atau masih berputar-putar di situ-situ aja? Masih berputar-putar. Alif ba, hafal alif lupa ba. Iya kan? Harusnya kalau dua-dua orang itu berjalan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mereka terus berkomunikasi tentang Yesus. Terkadang kalau one on one berkumpul, yang dibicarakan bukan Yesus, tapi gosip. Menggosip dia, saudara, one on one. Oh, ini one on one ke sini. Tengok kami. Dia mereka itu. Itu bukan one on one, saudara. One on one itu dari kekal sampai kekal. Artinya kita hidup dalam kerajaan. Kita mempraktekkan hidup dalam kerajaan. Itu kita sudah ikut SPK itu kan.
Yang pertama kita selamat, kemudian ada perubahan hati dan kehidupan kerajaan. Maka disitulah one on one itu. Jadi one on one itu adalah orang-orang yang sudah ada di dalam kerajaan. Amin. Sehingga yang mereka ceritakan adalah sesuatu yang ada dalam kerajaan. Amin. Peraturan-peraturan kerajaan, bukan lagi peraturan-peraturan bumi. Maka belajarlah saudaraku, jangan sampai nanti kita terlambat saudaraku. Saya harus sampaikan ini supaya kita bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Iya, Yesus sudah bangkit, lalu kenapa kita nggak bangkit-bangkit? Gitu-gitu aja. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Gitu-gitu saja. Mula kiri itu, lu tidak tahu. Marasi mana Zolallahu? Haleluya. Sudah tidak tahu ada lah, kita bakal tahu ada. Bagi boleh. Boleh. Mo di mano. Abunya isi gerbau. Na iya mo di mano. Mo ya mati dah. Auri mana perlu bibe. Ya mati dah. Dah. Nah, jadi harus bangkit. Lalu bagaimana kebangkitan kita dalam hal ini kita akan bahas. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kita harus percaya, tadi itu kita sudah percaya ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta. Kalau gak bangkit Yesus, berarti mereka yang memberitakan kebangkitan Yesus itu sedang berdusta. Tetapi dalam hal ini dikatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jika tidak dibangkitkan maka sia-sia. Jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia kepercayaan kita. Capek doang. Tetapi kalau kita percaya saudaraku bahwa Yesus telah dibangkitkan, maka kita tidak menjadi sia-sia. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Kau akan menerima upah ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu mengandung janji hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Amin. Amin ya. Amin. Nah, oleh sebab itu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kebangkitan nanti? Bagaimana nanti kebangkitan itu terjadi? Karena banyak kali yang bertanya, bagaimana nanti tubuh kita itu bangkit? Apakah tubuh yang dikubur itu bangkit? Itu yang dikubur itu lalu dia bangkit lagi dia. Kita mau melihat firman Tuhan saudaraku. Dikatakan demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh. Ya, ternyata yang bertanya seperti itu orang bodoh. Pikir tadi orang pintar. Iya kan? Tapi saya percaya di sini semua orang pintar, nggak ada di sini orang bodoh. Amin. Karena orang pintar itu percaya apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah, dia di sini membuat suatu kiasan saudaraku. Apa yang ditanam tidak akan tumbuh kalau tidak busuk dulu itu. Jadi kalau kita tanam padi saudaraku, padinya itu yang kita tanam itu busuk, tapi dia tumbuh jadi batang. Maka di atasnya nanti akan berbuah lagi padi. Sama seperti benihnya, tapi itu bukan benih lagi. Itu hasil daripada benihnya itu. Amin ya. Amin.
Nah, Allah lah yang memberikan tubuh kepada mereka, yaitu tubuh kemuliaan akan diberikan kepada semua orang. Nah, oleh sebab itu ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, tubuh duniawi tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Nanti tubuh duniawi kita ini akan busuk dan Allah akan memberikan tubuh surgawi kepada kita. Sama seperti tubuhnya Yesus. Nah, oleh sebab itu dalam kebangkitan ini intinya adalah maut telah ditelan dalam kemenangan. Maka maut itu harus ditertawakan. Ya. Ditertawakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tadi hebat kali kau di hari Jumat Agung itu. Ketawa-ketawa kau ketika Yesus itu dicambuk. Ketawa-ketawa kau ketika dia dipaku. Ketawa-ketawa kau ketika dia mati. Ketawa kau ketika dia dimasukkan ke dalam liang kubur. Tapi ketika dia bangkit, nangis dia. Hari Jumat itu murid-murid menangis, dunia tertawa. Tapi di pagi-pagi minggu, hari pertama minggu itu, para murid bersuka cita. Dunia menangis karena tidak melihatnya lagi. Inilah yang telah kita baca di pasalnya yang ke-16. Aku akan pergi dan kamu tidak melihatku lagi. Tapi aku kembali datang dan kamu akan melihatku lagi. Amin. Dia menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya kepada para murid. Tetapi dunia tidak melihat dia. Hanya murid-muridnya yang melihat dia. Amin. 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 Jadi kalau kita mau jadi murid Yesus, mau belajar, percaya kepada Yesus, maka kita pun nanti akan melihat dia. Amin. I want to see Jesus. Maka di gereja kami dulu, di altarnya itu, mimbarnya seperti ini, ditulis depannya ini. Aku mau melihat Yesus. Amin. Aku ingin melihat Yesus. Amin. I want to see Jesus. Seperti para murid, ketika kebangkitan mereka melihat Yesus. Yesus datang sendiri, saudaraku, menampakkan dirinya kepada mereka dan mereka bersuka cita. Bahkan mereka melihat lubangnya. Si Thomas berkata, kalau aku pegang bekas lubang di tangannya itu, nggak percaya aku, katanya. Tiba-tiba datang dia di tengah-tengah mereka. Hai Thomas, ini kau. Pegang dulu tanganku. Gimana, berlubang nggak? Pegang lambung gue, nah. Pegang. Berlubang, tapi tidak berdarah. Apakah kalian masih ragu? Apakah kalian masih tidak percaya? Akulah ini. Ada makanan di situ, biar makan kita. Amin. Saudara yang dikasih, nanti kita akan diberikan tubuh seperti itu, tubuh kemuliaan. Amin. Kita nanti bisa bertemu dengan Yesus. Inilah pengharapan kita itu. Makanya pikiran kita itu jangan lagi kepada masalah kita. Jangan terlalu heboh memikirkan kebodohan, ketidakmampuan. Itu semua tipuan. Sebenarnya nggak ada yang bodoh. Orang percaya itu nggak ada yang bodoh. Amin. Karena orang percaya itu yang tahu dia hanya kerja. Kerjakan ini, kerjakannya. Amin. Kerjakan ini, kerjakannya. Kerjakan ini, kerjakannya. Semua yang kerja di bangunan itu bukan tukang itu.
Ada yang nggak tahu ngapa-ngapain pun datang dia kerja di bangunan. Lalu ada mandornya, ini kerjakan ini, ikat kawat ini, ikat-ikatnya itu. Udah. Dia nggak perlu tahu gimana cara bekokkan kawat yang besar ini ya, nggak perlu tahu dia, karena ada yang bertugas untuk itu. Kerjakan bagianmu. Ini kadang jemaat pun kerja gembala yang dicari-carinya, bukan kerja dia. Yang diceritakannya pendetanya, saudaraku. Yang diceritakannya digosipinya pula itu. Digosipinya kawannya, semua digosipinya. Bila hormat. Dia nggak peduli dengan dirinya. Pekerjaannya terbengkalai. Kerjakan kerjamu masing-masing. Amin. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Ini maunya kita mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Wah, aku juga bisa kalau hanya berkhotbah, saya pun bisa mah. Siapapun bisa. Tapi sebelum itu diberikan wewenang kepadamu. Sama seperti ini nanti 2024 calon presiden ya. Siapapun mau jadi presiden, betul ya? Saya pun mau. Tapi hanya satu orang nanti yang jadi presiden, hanya satu orang. Karena bintang itu hanya satu dalam negara ini. Walaupun besar negara kita ini, bintang satu itu hanya satu biji. Walaupun hebat Prabowo dulu, ya kalah dia. Jokowi yang menang. Jadi kerjakanlah apa pekerjaanmu. Amin ya. Amin. Ya, jangan jadi usil, ganggu kawannya. Dia mau supaya kawannya mengerjakan pekerjaannya. Sama seperti anak SD dulu. Panggilnya kawannya, kerjakan dulu PR-ku, kasihnya bonbon. Seperti itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena nanti ketika engkau nanti tidak bekerja, kau suruh kawanmu mengerjakan PR-mu, nanti nampak di CCTV. Betul ini pekerjaanmu? Betul. Betul ini pekerjaanmu, betul. Lalu tengok CCTV. Kau yang mengerjakan? Masih kau yang mengerjakan? Enggak. Kenapa mau kau mengerjakannya? Suruhnya saya. Lalu kasihnya aku bonbon. Iya, kerjakan pekerjaanmu. Nggak boleh ada jangkrik. Tahu jangkrik? Nah, asal kau ikuti apa yang ku ucapkan, nggak ku kasih tahu pun tahu. Karena udah tahu dia di mana kelemahan orang ini. Dan harus seperti itu. Kita berusaha mencari persahabatan yang benar. Jangan bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan mamon. Tapi persahabatan dengan dunia dikatakan firman Tuhan adalah permusuhan dengan Allah. Apabila kamu menjadikan dirimu menjadi sahabatnya, kamu menjadikan musuh menjadi musuh. Oleh sebab itu, bersahabatlah dengan Allah. Amin. Ya. Caranya bagaimana? Praktekkan, cari sahabatmu. Tidak gampang cari sahabat, saudaraku. Yang paling susah cari sahabat adalah orang yang bocor. Kemana-mana mentok, saudaraku. Kemana-mana. Coba ember motor dibawa, diisi air, dia kan dibawa. Pasti mau dekat dia sama orang, pasti basah orangnya. Susah itu, kemana-mana nggak bisa. Dia bahkan dahulu puai ini tubuh-tubuh. Susah cari sahabat. Iya. Kita mau to the point saja, karena kita mau berubah. Kita ambil momen kebangkitan ini, amin.
Kita mau bangkit. Jangan seperti begini saja. Jadi kalau gini-gini terus nanti gimana kita kalau gini-gini terus Tuhan Yesus datang tiba-tiba gimana? Gimana coba? Ya, kalau hari Jumat itu di Marinda saya nggak pulang lagi ke sini gimana? Haleluya. Tuhan Yesus itu datangnya tiba-tiba seperti kilat dari timur ke barat katanya. Tiba-tiba. Kilat itu kan tiba-tiba, itu macam cahaya dia masang laser, cas gitu dia. Terkejut kita udah lewat dia. Pas kita terkejut, dia udah lewat. Kilat itu. Yakinkan dirimu kalau engkau layak jadi sahabat. Amin. Dan layak mendapatkan sahabat. Amin. 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 Jangan hanya sekedar berteman doang. Nanti TTM, teman tapi mesra. Iya kan? Sahabat. Supaya kita bisa membangun persahabatan yang benar. Amin. Dengan Yesus. Jangan nyanyinya aja nanti yang hebat. Kalau nyanyi jempolnya pun goyang. Ada satu sobatku yang setia. Bagaimana engkau bisa memuliakan sesuatu yang tidak engkau lihat dengan matamu, sementara yang kau lihat aja nggak bisa kau praktekkan bagaimana caranya. Memang setianya Yesus itu. Kenapa? Setia berarti dia nggak pernah lepas. Tengoknya aja. Yang baik, yang buruk tengoknya terus. Amin. Nanti sampai ke rumah nanti Tuhan jangan catat itu Tuhan. Salah aku Tuhan, hapuslah Tuhan. Iya kan? Hapuslah Tuhan itu. Karena udah ditulis itu. Hapus Tuhan, ampun Tuhan, nggak lagi gitu. Iya kan? Nggak lagi. Udah ditulis. Memang sebenarnya nggak susah ketika kita mau. Ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya. Kemauannya yang perlu. Amin. Mau berubah dan dapat diubah. Ada orang mau berubah, mau kau berubah mau, tapi ketika diubah nggak mau dia, nggak dapat, nggak bisa. Faithful. Lu ada lu roji. Masih susah iya. Kalau fatah lu bujai mana ayah apa ke? Iya kan? Ya memang harus gitu. Lauri batangan supaya iya lagi mengaruh iya. Ufadai bali buhuai bali balana. Amin. Iko mana? Amin. Lehari wa mane hana tinggal si mane teko ada naono. Iwa danya bobo hana tinggal si mane balangar naono. Do lehari dah. Kan sogel na ini mano terbentuk laut. Makanya jangan pikirkan hal-hal yang melampaui pemikiran. Bersyukurlah kalau Tuhan mau membentuk kita. Amin. Jadi kita harus mau dibentuk, dapat dibentuk. Amin. Maka miliki roh doa. Roh yang menyembah.
Milikilah roh yang berkemenangan. Miliki roh yang berkuasa. Amin. Miliki roh yang berpengaruh. Amin. Agar nyata bahwa kasih Kristus ada dalam dirimu. Amin. Haleluya Yesus. Kita berdoa.